Untuk di video ini gue mau bikin sebuah aplikasi di Lazarus. Tampilan aplikasi seperti ini. Jadi ini kalau user menginputkan semua datanya di sini dari nama dan seterusnya, lalu ditekan tombol tambah data, nanti datanya akan dikalkulasikan untuk mendapatkan average, untuk mendapatkan grade juga, untuk menentukan statusnya lulus atau tidak lulus. Nah, semua data ini nanti bakal ditambahkan ke dalam sebuah tabel, yaitu tabel string grade. Nah, oke, langsung aja. Nah, di sini gue udah tentuin ukurannya yang pas. Di ukuran formnya itu bisa ditentuin di bagian properties formnya. Ini dipilih dulu. Untuk tingginya atau heightnya itu 610, dan untuk lebarnya atau widthnya tadi ada 920. Oke, kita bikin desainnya dulu. Ada label, pasti label, ukurannya bebas. Ukurannya karena tulisannya data mahasiswa. Oke, data mahasiswa Universitas Gunadarma. Ini ubah fontnya karena terlalu kecil, misalnya jadi 18. Oke, maybe cukup atasan dikit. Nah, seperti ini. Kita butuh ini pakai label semua sama, kita tambah aja baru di sini. Ubah misalnya di awal tuh nama, ini nama kan, betul nama. Ini gedein dikit aja, fontnya bisa jadi 12, awal default itu 9, 12. Nah, seperti ini. Kita butuh lain-lain, npm dan seterusnya. Ini kita copy aja biar cepet. Tentu aja sebelah-sebelahnya misalnya begini. Untuk teksnya ntar aja diubahnya di ini. Nah, sejajar. Lepas itu lagi taruh di bawahnya lagi, beda 1 pixel lagi. Nah, baru dapat 4, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, dapat 6, berarti 2 lagi, itu lagi berarti. Nah, seperti ini. Oke, ini udah sama semua, udah sejajar. Kita ubah teksnya, yang kedua itu jadi npm, yang ketiga itu kelas, yang ketiga tugas UTS. Oke, nilai tugas, yang ini jadi nilai UTS, yang terakhir nilai UAS. Nah, oke, lanjut. Untuk inputannya sih pakai tedit, ada di bagian sini atas juga sama ya, tedit. Nah, ukurannya panjang itu sesuaiin aja. Ini gue mau sejajarin, mana garisnya. Nah, mungkin sekitar sini, sejajar sama label nama. Ini teksnya dihapus dulu isinya biar kosong. Mana teks? Nah, ini teksnya hapus aja, kosongin. Kita butuh semuanya ya, berarti ini copy aja, tinggal sejajarin aja lagi. Nah, paste lagi, sejajarin sama teks sebelahnya, sama label sebelahnya. Kok enggak ini. Nah, kurang lebih, kurang naik kah? Nah, seperti ini. Kita paste lagi, lagi. Nah, langsung sejajar, gak sama kayak gini. Paste lagi, naikkan dikit. Nah, udah sejajar semuanya. Lanjut ke desain. Butuh button buat nambah nantinya, buat sebagai trigger juga. Nah, kita ubah captionnya berarti jadi tambah data. Oke, lanjut nambahin table atau string grid ya, ada di bagian ini. Sebelah standar, additional ada di bagian ini. Nah, string grid ukurannya kita bikin lupa yang gede aja, sekitar segini. Oke, cukup. Oke, nah ini kan awal defaultnya, kita harus butuh berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 10 kolom. Edit kolomnya ini kurang, dan juga ini kita coba butuh awal doang. Sama string gridnya ini
diklik kiri 2 kali aja. Nah, nanti kebuka kayak gini. Untuk desain awalnya kita cuma butuh 1 baris tapi 10 kolom. Berarti nanti hapus saja baris, buat hapus baris, sisain 1 aja buat judul. Nah, karena ini baru 5 kolom, kita butuh 5 kolom lagi. 1 2 3 4 5. Nah, udah 10 kolom 1 baris. Seperti ini. Ini di okein aja. Nah, ini biarin aja dulu. Nah, kalau begini desainnya udah selesai. Nah, untuk judulnya di tiap kolom kita nanti bakal edit di bagian codingan aja. Nah, sebelum itu ini dulu. Sebelum masuk ke codingan kita kasih nama semua komponen yang bakal kita gunain. Jadi komponen yang bakal kita gunain itu ada ini, semua edit buat input, terus button ini buat nambah, sama bagian string gridnya atau tabelnya. Nah, pertama ubah yang ini dulu buat input nama, ubah name-nya, diklik kiri di bagian properties ada name. Nah, ini gue ubah misalnya jadi input underscore nama, yang bawahnya itu adalah sorry, mana name. Nah, ini input underscore npm. Nah, yang ini input underscore kelas, yang input underscore tugas, dan yang ini input underscore uts. Oke. Dan yang ini input underscore uas. Nah, lanjut ke si name yang ini buttonnya, misalnya jadi btn tambah ini, dan ubah table string grid juga namanya ubah, berarti misalnya jadi tbl atau table mahasiswa. Nah, semua komponen yang kita gunakan udah diubah namanya, mulai dari semua edit ini buat input nama, button kita udah ubah namanya, dan nama tabelnya atau string gridnya udah diubah juga namanya. Nah, jangan lupa kalau mau ngikutin gua, jangan lupa untuk bedain nama dari komponennya. Oke. Nah, ini karena belum ada judulnya, kita masuk ke codingan. Untuk nambahin judul setiap kolom dari tabel, pilih ini form yang paling luar. Nah, misalnya ini kan kosong nih, nggak ada apa-apa, ini diklik kiri aja 2 kali. Nah, nanti otomatis kebikin sebuah prosedur. Nah, ini tform 1 form create. Jadi semua yang di antara begin dan end, misalnya kita ngoding di sini, semua yang di sini akan dijalankan ketika form ini form 1 ini kan di form 1 nih, form create. Nah, kalau form 1 ini muncul atau baru di run gitulah programnya, nah nanti semua yang kita coding atau semua sintaks atau perintah yang kita bikin di sini akan langsung dijalankan ketika formnya itu muncul. Nah, makanya kita buat ngisi atau nambahin judul di setiap kolomnya itu, nambahin codingnya di sini gitu. Nah, pertama kita butuh apa aja tadi? Butuh nomor, nama, dan seterusnya. Oke. Nah, cara kita nambahin ini ya, cara nambahin judul itu adalah kita panggil nama tabelnya. Kalau gua tadi itu tabel mahasiswa, kalian panggil aja namanya tabel mahasiswa. Nah, kita panggil pakai cells. Nah, habis cells, nah dalam kurung pakai kurung siku atau kurung kotak itu 0,0. Nah, habis ini langsung gue jelasin dikit. Nah, misalnya ini pertama itu 0. Nah, table underscore mahasiswa kan nama dari string grid ini. Nah, cells itu kan ini cells itu kalau yang kirinya itu kolom, yang kanan itu baris, berarti ini kiri baris, kiri kolom, kanan baris. Nah, di kolom 0 baris 0 kita isi dengan 0 sebagai judul. Baris 0 kolom 0 itu maksudnya ini. Jadi kolom sama baris itu dimulai dari 0 indeksnya, bukan dari 1. Begitu.
Berarti ini kan sales itu mirip di Excel itu berarti 0 sama 0 gitu. Berarti kalau mau nambahin judul sebelahnya, misalnya judul yang ini nama, berarti ini copy aja, bikin di bawahnya, berarti yang ini 1. Nah 1 nih kita ubah jadi nama. Nah begitu. Oke. Berarti kolom 1 baris 0. Kan kolom 0 kan di sini. Ini kan 0, berarti ini 1 nih. Ini kolom 1 baris 0 gitu. Begitu tinggal lanjutin aja nih sampai bikin sampai status. Oke. Akan gue percepat aja. Ini tinggal urutin aja. Ini kan 0, 1, berarti ini 2. Nah, berarti ini jadi npm. Nah, berarti bikin aja terus sampai ke status. Oke, akan gue percepat sebentar. Oke, semuanya udah kita kasih judul. Berarti part yang pertama itu 0. Kalau di sini kita butuh ada 10 kolom. Berarti kolom terakhir itu bakal jadi 9 karena mulainya dari 0. Nah, untuk kita lihat udah betul atau enggaknya, coba kita lihat compile dulu sebentar. Apakah ada error? Kita cek. Nah, sukses. Coba langsung kita run aja. Kita lihat judulnya apakah sudah betul letakannya. Nah, letakannya sudah betul. Tinggal selanjutnya kita ukuran tiap kolomnya kita kecilin dan ada juga yang kita perbesar. Nah, cara ngeditnya itu ada 2 cara. Cara pertama itu kalian bisa langsung ini string grid, diklik kiri 2 kali. Ini bisa langsung diedit, geser-geser manual. Nah, itu bisa. Gitu bisa. Tapi gue mau di sini gue mau ngeditnya lewat codingan. Nah, caranya itu kita panggil sama begini, tabel mahasiswa dot call with soal gini titik 2 sama dengan misalnya pixel. Nah gue jelasin. Jadi ini kan tabel mahasiswa, tabel yang ini string grid. Nah dot call with itu kan maksudnya berarti kan lebar kolomnya berapa? Kolom ke 0. Kolom ke 0 itu yang nomor. Nah berarti lebarnya 50 gitu. Misalnya gue bikin lanjut yang nama. Coba nama ini kopas aja. Nah ini berarti gue ubah jadi 1 karena itu kolom 1 itu nama. Nah di kolom nama itu gue mau lebarnya misalnya 150, 3 kali lipat dari yang pertama. Oke. Coba di run aja dulu ya. Kita lihat perubahannya. Sebentar. Nah berarti kolom yang pertama itu yang nomor. Nah ini udah size 50. Dan sedangkan yang nama itu 150 gitu. Ini tinggal tonton aja berarti. Ini berarti yang selanjutnya itu jangan lupa diubah namanya ininya 2. Kolom kedua itu npm gua samain aja. Yang ketiga itu berarti kolom kelas gua 100 aja karena nggak terlalu panjang. Kolom keempat kolomnya tugas itu kan cuma nampilin nilai ya, cuma nampilin nilai, nggak terlalu butuh banyak space, misalnya jadi 75. Oke. Lanjut ke kolom kelima sama gue 75 juga karena nilai juga dan nampilinnya. Nah berarti kolom ke-6 itu buat nampilin UAS sama berarti 75 juga karena buat nampilin nilai doang. Lanjut ke kolom 7 itu adalah nilai rata-rata karena ini average bisa sama aja 75 juga nilainya. Lanjut ke 8 itu nah 8 itu grade itu cuma nampilin satu huruf A B C D E. 75 juga sama. Dan yang terakhir kolom ke-9
lebarnya status itu cuma L sama TL, sama juga 75 aja, 75. Nah seperti ini. Kita lihat dulu ukurannya apakah sudah pas sampai nggak ada scrollnya. Oke. Sepertinya kurang dikit, harus ada dikecilin sepertinya. Apa ini, kita gedein aja, sepertinya dikit ya gedein. Nah kita lihat ya, sesuaiin aja untuk lebarnya. Kalau gue nyesuaiin di sini, oh masih ada tipis. Oke, gedein dikit aja lagi, ke tengahin, tengah. Oh, sepertinya tidak bisa. Berarti harus ada yang kita kurangin di sini. Misalnya nomornya jadi 45 aja boleh. Kita cek lagi. Ini untuk ukurannya terserah mau perfeksionis itu tidak. Karena gue mau terlihat jelas. Waduh. Coba kita tambahin saja 47. Kita coba aja sampai nggak ada scroll. Oh kurang, mungkin 49, kurang 1 pixel dari 50 tadi. Kalau masih lebih, oh cukup. Oke, 49 berarti. Kalian bisa ngikutin ukuran gua dengan ini ya, ukuran dari ini juga sama, bebas itu ukurannya, sesuaiin aja. Nah karena tadi udah benar tampilan ininya dan juga lebar udah kita sesuaiin, lanjut ke untuk penambahan data. Penambahan data berarti kan kita ngambil data semua di sini, kita olah, nanti hasilnya muncul di dalam table. Nah begitu. Karena triggernya itu pas pencet button ini, karena makanya kita butuh ngoding di bagian sini. Nah di button ini klik kiri aja, dipilih, klik kiri 2 kali, nanti akan terbuat sebuah prosedur baru. Di form button underscore tambah klik. Jadi kalau button ini diklik, nanti semua yang di bawah sini akan dijalankan. Nah apa yang dijalankan? Pertama-tama kan kita butuh ngambil semua data di sini. Sama kita juga butuh variabel rata-rata nanti buat ngitung rata-rata nilainya dari bertiga ini. Kita butuh variabel grade juga, kita butuh status juga. Berarti pertama-tama kita bikin dulu sebuah variabel. Bikin variabel itu kita bikin kayak gini, di bawah prosedur dan atas bagian. Nah nama variabelnya itu kalian gak boleh sama nama dari komponen. Misalnya nama komponen gue itu input tugas, nanti nggak boleh namanya variabel sama input tugas juga gitu. Misalnya ini aku bikin variabel tugas UTS UAS. Pertama jangan lupa kita butuh variabel namanya adalah baris baru. Nah habis ini aku jelasin benar, tipe datanya integer. Nah maksud tadi baris baru ini adalah nanti kalau kita untuk menambahkan baris baru dalam sebuah table, kita butuh sebuah variabel untuk menyimpan nilainya. Nah nanti gue jelasin selagi jalan aja, pas bagian nambahin baris ke dalam tabelnya. Ini selanjutnya kita bikin variabel dulu. Misalnya variabel rata gue bikin variabelnya berarti tipe datanya real, karena belum tentu nilainya semua itu integer. Nah begini, jangan lupa grade sama status. Nah tipe datanya pasti string begini. Jangan lupa di setiap ini titik koma. Nah lanjutnya kita ngoding di bagian sini deh. Nah di bagian sini sebentar, nah, kita ambil data dari nilai dulu nih. Nilainya semua kita ambil dulu, kita masukin ke dalam variabel ini. Nah cara nambah ini berarti gini, 3.2 sama dengan input underscore ini input underscore tugas text titik koma. Nah kalau begini doang pasti salah, pasti error nanti. Jangan lupa str to int. Nah jangan lupa di dalam, nah begini jadinya string to integer, karena semua yang kita dapetin teksnya dari sebuah diedit itu pasti sebuah string. Karena kita mau nanti dijumlahin, maka kita ubah dulu
tipe datanya dari string ke integer menggunakan fungsi yang namanya str to int begini. Nah hasil inputannya itu nanti bakal masuk dalam variabel tugas. Nah nanti kita bikin juga untuk variabel UTS nya, UTS titik 2 sama pakai str to int dalam kurung berarti input underscore UTS.text. Nah titik koma. Untuk UAS-nya titik 2 sama str to int input UAS text titik koma. Nah habis ini apa? Habis ini kita langsung ngitung rata-rata aja, karena rata-rata tadi kita udah bikin sebuah variabel namanya rata. Kita langsung aja panggil di bawah sini rata titik 2 sama dengan, karena cuma rata-rata itu cuma nilai tugas, nilai UTS itu ditambah semua lalu dibagi 3. Masukkan rumusnya. Kita panggil nama variabelnya berarti tugas tambah UTS ditambah UAS dalam kurung dulu baru dibagi 3, jangan lupa titik koma. Nah begini, berarti variabel rata-rata atau nilai rata-ratanya udah dapat. Nah habis itu kita mau nentuin grade sama statusnya. Nah cara nentuinnya berarti pakai if di sini aja. If dalam kurung dulu begini. Misalnya aku tentuan aja, ini bebas penentuan nilainya. If begini, saya udah atas 90, pakai begin dulu, jangan lupa tutup n. Nah begini, berarti dalam begin ini misalnya grade, aku tentuin grade nya jadi A di koma, dan statusnya karena kita udah bikin grade sama statusnya berarti pasti lulus. Titik 2 sama dengan kutip buka L aja. Nah habis itu nah gini. Nah habis begin end kita butuh else if lagi. Yang ini dihapus dulu titik komanya. Nah begini kita bikin bawah else if langsung aja rata kalau lebih dari 80 ini, dan jangan lupa jangan langsung then, berarti end dalam kurang lagi rata kurang dari 90 baru then. Nah berarti kondisi yang pertama itu kalau nilai rata-rata di atas 90 grade nya A, statusnya lulus. Lalu ada lagi nih else if lagi, kalau nilai rata-ratanya itu di atas 80 dan di bawah 90. Nah maka apa? Nah setiap dan itu jangan lupa dibagin lagi, dan jangan lupa end. Nah berarti dalam sini kita aja grade titik 2 sama dengan, berarti misalnya B ini bebas ya, status titik 2 sama dengan berarti pasti lulus juga B. Nah begini. Lanjutnya ke kondisi ketiga kalau grade nya C. Nah untuk grade C misalnya pertama pakai else if lagi, rata lebih dari sama dengan 70 begini, and rata kurang dari 80 gini lah. Jangan lupa then, berarti pakai begin lagi, jangan lupa end juga. Berarti kalau di atas 70 tapi di kurang 80 misalnya di ini aja, di C-in aja bebas. Ini statusnya masih lulus, titik 2 lulus. Nah masih L. Nah di bawah sini untuk terakhirnya misalnya kalau D atau E atau lebih parah, gue langsung berarti nilai paling rendah di gue itu gue bikinnya di D itu nggak lulus TL berarti ya. Nah cara bikin yang grade nya ini sama, n jangan di titik koma dulu, langsung di bawah sini else. Nah, pakai bagian n juga sama. Nah untuk sini grade titik 2 sama dengan yang ini D, status yang bawah berarti titik 2 sama dengan TL atau tidak lulus. Nah begini, ini untuk percabangan untuk menentukan grade nya. Kalau lebih dari 90 rata-ratanya grade nya A, status lulus. Kalau lebih dari 80 tapi kurang dari 90 grade nya B. Kalau lebih dari 70 kurang dari 80 itu C. Nah kalau selain di atas ini gagal semua, berarti kalau nilai rata-rata di bawah 70
nanti bakal dapat grade D, statusnya tidak lulus begitu. Nah, kita udah nentuin nih grade sama statusnya udah ditentuin, nilai rata-rata juga udah dapat. Nah, lanjut berarti ke tambahin langsung. Oke. Langsung penambahan ini sebentar. Di bagian penambahan ini itu langsung kalian langsung bisa buat nambahin. Kita nambahinnya berarti di bagian ini, di bagian N terakhir ya, jangan N yang ini. Ini N bisa dilihat kok bagian yang mana. Nah ini kan N nya itu untuk bagian yang ini, berarti kita harus ngoding di atas ini. Nah base N ini berarti kita ngoding di bagian sini nih. Nah di bagian sini. Nah ngodingnya apa? Ngoding itu pertama kita butuh sebuah variable. Variable itu baris baru tadi kita udah bikin sini. Nah nih gua bakal jelasin sebentar. Misalnya baris baru, untuk sebelum itu kita dulu ambil dulu tabel underscore mahasiswa dot row count sama dengan tbl underscore mahasiswa dot row count plus 1 titik koma. Nah maksudnya dari tbl row count itu kan berarti dia bakal ngitung nih barisnya berapa. Nah kalau barisnya ini kan baris 1 nih, defaultnya 1 nih. Nah kita tambahin jadi 2 nih karena ditambah 1, karena awalnya kan 1 nih, row count 1 tambah 1 2 kan, 2 berarti row count sekarang jadi 2 gitu. Setelah itu lanjutnya kita butuh variabel yang kita panggil nih variabel ini baris barunya. Nah baris baru titik 2 sama dengan kita panggil tema mahasiswa dot row count minus 1. Nah maksud dari sini baris baru itu kan buat nanti variabel ininya buat nanti dipanggil pas nambahinnya. Nah rumus itu begini, row count dikurang 1 gitu. Ini untuk bawaan begini. Habis itu kita langsung aja panggil deh, kita ke bagian penambahan baris barunya. Gini cara manggilnya, tabel mahasiswa kita panggil mahasiswa dot cells. Nah cells begini sama kurung buka juga. Nah ini 0, baris baru. Nah begini, titik koma titik 2 sama dengan. Nah ini karena baris baru itu kan 0, maksudnya kolom 1, kolom 0 itu kan nomor. Berarti ini kita panggil aja nih baris baru titik koma. Nah karena baris baru ini itu integer, data kita kan integer nih. Nah kalau mau ditampilkan ke dalam table itu harus kita ubah dulu variabelnya, tipe datanya dari integer ke string. Berarti sama pakai kita kebalikannya pakai int to str. Nah, berarti dalam kurungnya begini. Nah di baris baru itu berarti kan kalau ada baris baru sini 1 2 gitu. Oke. Nah maksudnya kalau kurang jelas. Nah ini gue coba lebih jelasin dikit. Nah tadi kan kalau yang gue bilang kan di ini nih. Nah tabel underscore mahasiswa cells 0,0 karena semua model itu 0 semua, bukan mulai dari 1. Nah berarti kalau cells 0 yang kiri ini kan, yang kiri itu kolom, sedangkan yang kanan itu baris. Nah berarti kolom 0 baris 0 itu nomor itu bakal muncul dari di sini nih. Nah sedangkan kalau yang bawah sini itu kita tambahin dulu sini nih. Pertama kita tambahin barisnya, karena kan defaultnya 1 nih, kita bikin 1 baris. Nah kita tambahin barisnya jadi ada 2 baris. Nah ya kan baris 0, nanti kita bikin baris ke-1 atau baris kedua kalau jumlah ya. Tapi kalau sebagai indeks, dibaca sebagai indeks, itu baris 0, ini baris 1, nanti kebikinnya gitu. Nah kita makanya butuh variabel baris baru untuk menghitung ininya nih, row count-nya berapa begitu. Nah ini sama yang satu dari baris baru. Oke. Nah habis itu kita panggil aja lanjutnya lagi
mahasiswa ini dot cells. Nah begini. Nah karena ini tuh kolom 1 itu buat nomor, berarti yang ini 1 dia begini deh, garis baru. Nah titik 2 sama dengan, karena ini tuh buat nampilin nama, langsung kita panggil aja input underscore nama text tbs sama, berarti selanjutnya mahasiswa dot cells, ini kolom kedua sama karena ini tetap baris baru ini salah. Nah titik 2 sama dengan sama, ini untuk npm dot text. Nah habis npm dot text itu apa tuh tadi, kelas ya, kelas kah, apakah kelas, sepertinya kelas, benar. Oh iya benar, kelas berarti ini langsung di copy aja bisa sih biar cepet. Nah begini. Nah berarti ini jadi 3, kolom 3 bener ya, kolom 3 itu tadi. Nah kelas PM berarti ini jadi kelas. Nah dan selanjutnya sama, kita masuk ke kolom 4, kolom 5, kolom 6, kolom 7, kolom 8, kolom 9. Oke, ini biar cepet aja. Ini gue ubah jadi 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah bener ya, berarti ada 10 kolom. Nah tinggal kita ubah aja nih di kolom 4 itu tadi tugas, nilai tugas ya. Nilai tugas tadi kita udah bikin variabelnya. Nah ini kita panggil aja langsung, berarti gini aja, int to str, kita panggil variabel tugas. Nah karena tadi kita sudah bikin variabel tugas untuk menyimpan nilai dari tugasnya. Nah, berarti gini aja, kita ubah dulu variabelnya, tipe datanya dari int atau integer ke string, karena semua yang tampil itu ke dalam baris atau table itu nggak bisa integer, maka kita harus ubah dulu ke dalam string begini. Masuk ke kolom 5, kolom 5 itu tadi UTS, seperti mirip di atas tadi. int juga, int itu str UTS. Nah baris ke-6 berarti harusnya UAS. Nah, betul, UAS int itu str juga sama UAS. Nah untuk kolom ke-7 berarti average. Nah average itu kan variabelnya udah kita bikin, yaitu rata. Nah agak beda dikit di sini, float to str. Nah dalam kurung rata. Nah kenapa nggak int to str, karena tipe data dari rata itu, nah ini itu real. Nah real itu sama aja kayak float gini. Tapi kalau kalian coba float to str itu nggak bisa, memang formatnya harus float to str begini. Nah berarti lanjut ke kolom 8. Kolom 8 itu grade. Nah grade juga kita udah bikin di sini, udah kita isi juga. Berarti langsung aja kita panggil grade. Nah gitu. Dan untuk yang terakhir berarti status. Nah status kita panggil aja variabel status sudah kita bikin. Nah begini, begitu. Nah kita coba cek apakah ada error, di compile dulu. Oke. Oh ini yang gua salah ketik malah di luar titik. Nah begini harusnya. Kita compile lagi, coba cek error. Oh wow, lumayan banyak. Oh untuk errornya karena ini gua typo mahasiswa, jadinya ini harus ditambah s. Nah coba di compile lagi, harusnya masih ada error sepertinya. Cek. Nah illegal expression plus 1 row count. Oke. Row count terlihat apa errornya. Oke. Oh nih kurang titik 2 doang. Kita coba lagi, harusnya sudah tidak ada error, udah aman. Nah sukses. Oke lanjut kita run coba.
Oke, tampilan sudah berhasil. Nah, langsung aja misalnya gue input nama gue sendiri, ini pakai asli aja. Misalnya kelas 1 KA 17, nilai saya 80, ini gue randomize saja. 45, dan ini 70, misalnya 70 boleh. Nah, coba tempat data. Nah, begini deh, nanti otomatis bertambah, nama yang muncul, npm muncul, kelas juga muncul. Ini sesuai tugas, ts, uas, average nya harusnya betul seperti ini. Nah, berarti grade nya tuh C, bener, karena dikurang dari 80, tapi statusnya tetap lulus. Nah gitu, mudah deh tugasnya. Seperti ini untuk tugasnya dari laporan akhir ya. Sekian, terima kasih.